Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pagi hari ini kita kedatangan tamu Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Bapak Dr. Haji Misbahuddin MAG, sekaligus beliau sebagai Ketua Tim Program Bebas Buta Aksara Al-Quran tingkat kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Makasih Bapak. Baik, kami dengar ada program yang cukup bagus di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, yaitu yang digagas oleh Pak Kakanwil, dalam hal ini program Bebas Buta Aksara Al-Quran atau disingkat dengan BBAKI. Kami ingin mendapatkan informasi, dan pada pagi hari ini kami ingin bincang-bincang dengan Bapak sekaligus sebagai Ketua Tim BBAKI, Pak. Ya. Baik, yang pertama kira-kira apa yang melatar belakangi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat membuat program BBAKI tersebut? Jadi sebenarnya ini awalnya adalah berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada tahun 2023. Oh iya. Itu menunjukkan bahwa kemampuan indeks literasi Al-Quran untuk masyarakat Muslim Indonesia itu berada pada angka 66,03%. Tentu ini sangat kita anggap bahwa masih sangat rendah. Jadi hampir separuh 40,4% itu yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan disebutkan bahwa itu ada sekitar terdapat 38,49% masyarakat Muslim Indonesia yang belum memiliki literasi Al-Quran. Kemudian dari sisi kompetensi membacanya, kemudian untuk menulisnya 44,25%. Nah, ini sungguh persentase yang cukup besar, sehingga bahwa Kanwil membuat kebijakan terkait dengan literasi Al-Quran di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat itu menjadi salah satu program yang menjadi andalan Pak Kanwil gitu. Baik, makasih. Berarti berdasarkan latar belakang itu sehingga muncul ide itu. Dengan demikian, walaupun tadi secara umum adalah kemampuan literasi Al-Quran bagi masyarakat Muslim Indonesia, jadi ruang lingkup yang akan diintervensi itu nanti bisa digambarkan mungkin. Jadi untuk tahap awal ruang lingkupnya itu di internal Kementerian Agama dulu. Jadi kita akan menyasar pegawai Kementerian Agama yang baik ya PNS maupun P3K. Jadi ini menjadi objek dalam gerakan untuk tahap awal. Nah, selanjutnya juga termasuk di dalamnya adalah guru agama Islam yang ada di sekolah-sekolah umum. Oleh sebab itu, insya Allah ke depan kita berharap ada bisa kerjasama dengan pemerintah daerah. Ya, jadi berikutnya itu ASN di lingkup pemerintah daerah dan juga instansi vertikal akan menjadi sasaran kita. Nah, nanti setelah itu kita masuk ke masyarakat umum. Nah, ini yang menjadi sasaran. Jadi yang pertama itu dulu internal Kementerian Agama kita harus benahi. Kemudian selanjutnya itu masuk ke PNS atau ASN yang ada di lingkup pemerintah daerah dan instansi vertikal. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada masyarakat umum. Dan termasuk nanti di sekolah dan di madrasah itu siswa-siswa kita. Dengan melihat program itu, maka sudah ada mungkin progres yang sudah dilakukan oleh Kanwil Kemenak, ya paling tidak minimal internalnya seperti yang disebutkan tadi. Ya, untuk saat ini semua Kemenak sudah melakukan pemetaan mapping terhadap kemampuan membaca Al-Quran bagi pegawai kita, ya, baik yang PNS maupun yang P3K itu sudah kita petakan, dan insya Allah untuk internal Kanwil Kemenak sudah selesai.
dan saat ini sedang persiapan untuk melakukan intervensi terhadap hasil mapping tersebut. Jadi kita sedang mapping mana yang kemampuan baca tulis itu pada tingkat dasar, mana yang menengah, mana yang sudah mahir. Nah, yang kita intervensi secara aktif ini ada pada yang tingkatan dasar dan menengah. Dan tadi insya Allah kita sudah lakukan rapat. Insya Allah kita akan lakukan intervensi mulai tanggal 5 Agustus ini khusus untuk Kanwil Kemenak. Tapi untuk Kemenak Kabupaten kita sambil menunggu laporan dari Kemenak Kabupaten hasil mappingnya, dan insya Allah kita akan mendorong agar supaya dilakukan intervensi juga pembelajaran Al-Quran terhadap teman-teman kita yang mungkin pengetahuan membaca Al-Qurannya pada level dasar maupun menengah. Dan ini juga kita akan memanfaatkan, memberdayagunakan teman-teman ASN yang ada di lingkup Kanwil ini yang sudah memiliki kemampuan membaca Al-Qurannya yang tinggi untuk melakukan menjadi guru atau mentor terhadap teman-teman yang ada di Kanwil ini yang kemampuan baca Al-Qurannya itu dasar dan menengah. Oh iya, makasih Pak. Jadi setelah kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini tim BBAKI melakukan pemetaan, tentu kan seperti yang disebut tadi sudah ada 2 gambaran, ya, satu yang masih bacanya tingkat dasar, kemudian sudah menengah, bahkan sudah ada yang mahir. Nah, setelah itu intervensinya atau programnya secara spesifik itu apa modelnya Pak Ketua? Ya, jadi begini, nanti kalau di internal Kanwil ini ada kita per bidang, kita sudah membagi per bidang, jadi nanti ada jadwalnya itu Selasa, Rabu, dan Kamis itu ada jadwalnya untuk di setiap bidang itu pada setelah selesai melaksanakan sholat duha bersama kita ajari teman-teman yang belum, yang pengetahuan membaca Al-Qurannya dasar dan menengah itu kita ajari. Dan juga sekaligus bagi semuanya. Jadi ini bukan hanya gerakan pembelajaran, tapi semuanya. Jadi semua kita secara serempak pada hari Selasa setelah sholat duha itu, Selasa, Rabu, Kamis semuanya mengaji pagi hari. Baik, ya, jadi tetap dengan tidak melupakan pelayanan terhadap masyarakat yang datang ke kantor kita. Jadi tidak boleh diabaikan. Tapi yang lain yang tidak langsung memberikan pelayanan itu semua wajib untuk mengikuti. Dan kita sudah insya Allah di tim akan menyiapkan instrumen untuk kontrol kehadirannya, kontrol kemampuan progresnya, karena kita tidak ingin gerakan ini tidak ada progresnya. Jadi misalnya bulan ini sekian orang yang kemampuan baca Al-Qurannya rendah, tapi tidak ada progresnya. Minimal 1 bulan atau 2 bulan kemudian sudah ada progres kemampuan baca Al-Qurannya. Ya. Tentu ada tujuan jangka panjang bagi kantor wilayah dalam hal ini. Dengan demikian sekiranya setelah melakukan intervensi itu masih ada ASN-nya yang dalam progresnya belum memenuhi target, kira-kira apa konsekuensinya terhadap ya taruhlah kepegawaiannya, apakah ada konsekuensi dari itu? Jadi Pak Kanwil mengambil kebijakan bahwa salah satu persyaratan untuk naik pangkat adalah kemampuan baca Al-Qurannya. Jadi bagi yang tidak mampu itu akan ada penundaan. Iya. Jadi bukan tidak boleh, tapi ada penundaan, Pak, ya, betul. Sampai dia bisa membaca Al-Quran. Nah, oleh sebab itulah makanya jadi kita tidak hanya memberikan persyaratan itu tanpa kita memberikan intervensi. Jadi setelah mappingin pemetaan kemampuan baca Al-Qurannya, langsung kita melakukan intervensi dengan membuat kelas-kelas pembelajaran. Ya, jadi bagi teman-teman yang kemampuan baca Al-Qurannya masih rendah, kita lakukan intervensi yang rutin, sehingga insya Allah kita berharap dalam 1 atau 2 bulan ke depan sudah bisa melihat hasilnya. Baik, tentu dalam berikan bimbingan kepada teman-teman ASN ini kan pasti ada beda perlakuannya dengan kita memberikan bimbingan kepada anak-anak yang usia dini. Kira-kira untuk
memaksimalkan program itu, ada kiat-kiat tertentu dari tim penguji atau tim BBAKI ini dalam memberikan intervensi terhadap kawan-kawan yang dalam artian seusia dengan penguji dan pesertanya ini. Ya, kan memang betul bahwa pembelajaran yang akan digunakan itu pembelajaran andragogi. Jadi pembelajaran bagi orang dewasa. Jadi bukan seperti anak-anak kecil kita disuruh membimbing dengan ini, karena kalau orang dewasa itu kan tinggal dimotivasi sebenarnya. Kita berikan contoh, memberi contoh itu insya Allah akan bisa segera diikuti. Dan saya yakin yang penting teman-teman yang ikut pembelajaran baca Al-Quran ini serius, insya Allah 1 bulan itu sudah kelihatan. Karena dalam 1 minggu itu, 1 pekan itu ada 3 kali pertemuan, jadi 1 bulan itu ada 12 kali pertemuan. Dan saya yakin dengan 12 kali pertemuan itu sudah ada progres. Dan insya Allah kita akan menggunakan metode yang cukup familiar, yang insya Allah bisa memudahkan teman-teman untuk bisa cepat membaca Al-Quran. Ya, baik. Tentu ada ending dari program ini. Sebelum sampai ke sana, apa harapan ketua tim BBAKI ini? Pertama, harapannya terhadap BBAKI internal kantor wilayah, kemudian juga harapan terhadap kawan-kawan di tim BBAKI kabupaten. Jadi kami berharap agar supaya kegiatan ini betul-betul berjalan dengan baik, dan para teman-teman yang kemampuan baca Al-Qurannya itu masih rendah dan sedang, itu serius, serius belajar. Karena ini adalah hal dasar yang mendasar dalam agama kita. Karena dasar untuk mendapatkan dasar-dasar agama itu ada di Al-Quran. Jadi kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka tentu itu menjadi suatu hal yang sangat menjadi tolak ukur terkait keberagaman kita. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kepada teman-teman yang ditugasi untuk membimbing teman-teman kita juga untuk bersedia meluangkan waktunya secara serius. Nah, sehingga ke depan kita berharap khusus di internal Kanwil Kemenak Sulbar ini sudah tidak ada lagi umat Islam, pegawai kita yang baik PNS maupun P3K yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, untuk itulah maka insya Allah akan kita adakan rapat triwulan untuk melakukan per bulan evaluasi. Nah, termasuk juga di kabupaten kita berharap setelah selesai melakukan mapping, lakukan gerakan untuk pembelajaran Al-Quran terhadap teman-teman yang ada di kabupaten masing-masing, termasuk di madrasah negeri, di KUA. Dan itu ada indikator evaluasinya dari sisi kehadirannya, dari sisi progres kemampuan baca Al-Qurannya. Karena mungkin tentu kemampuan orang menangkap itu kan berbeda-beda. Tapi yang penting adalah keseriusannya. Jadi keseriusannya untuk ikut belajar membaca Al-Quran. Baik. Satu hal sebelum kami minta closing statement-nya dari Ketua Tim BBAKI, dengan melihat penganggaran negara, walaupun ini kan tidak masuk dalam mungkin, kira-kira apa kiatnya untuk mensukseskan program ini? Saya kira kan begini, jangan selalu diukur bahwa keberhasilan suatu program itu karena nanti ada anggarannya melalui APBN ataupun anggaran negara. Program yang paling bagus itu adalah kalau kita mampu membuat kegiatan yang sifatnya kolaboratif. Jadi kita memanfaatkan potensi yang ada, misalnya terkait dengan guru. Ya, guru mengaji mungkin kalau kita mendatangkan orang dari luar, kita harus berikan minimal transportasi. Nah, tetapi dengan memanfaatkan teman-teman yang sudah bagus baca Qurannya untuk menjadi guru dan menjadi mentor, maka insya Allah itu kan selesai urusan itu. Terkait dengan misalnya dengan ketersediaan buku Al-Quran atau sarana pembelajaran Al-Qurannya, tentu teman-teman yang akan belajar kita minta untuk menyediakan sendiri.
supaya bukan hanya belajar ketika ada di kantor, tapi pulang ke rumahnya juga bisa belajar kalau memiliki itu. Jadi dengan cara kolaboratif seperti itu, insya Allah bisa kita selesaikan bersama tanpa harus ada pembiayaan dari APBN ataupun dari anggaran negara lainnya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kita berharap bahwa pembelajaran Al-Quran ini bisa betul-betul mandiri, yang kita topang secara bersama-sama. Insya Allah bisa sukses itu. Baik, makasih Pak Kepala Bidang. Terakhir, mohon closing statement-nya bagaimana untuk mewujudkan atau mensukseskan program yang digagas oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat ke depan. Yang pertama, bahwa apa yang kita lakukan itu harus punya program. Ya, ada langkah-langkah yang ada milestone yang harus kita capai. Apapun program apapun, jadi kita harus punya milestone yang harus kita capai, yang agar supaya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Yang kedua, keseriusan kita semua. Jadi kita harus serius bahwa ini adalah hal yang penting dalam ajaran agama kita, termasuk juga dalam program Kementerian Agama. Jadi harus ada keseriusan dari kita semua. Jadi ada programnya, ada keseriusannya, dan insya Allah saya yakin di tahun 2026 sudah tidak ada lagi pegawai Kementerian Agama yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Makasih. Makasih Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, sekaligus beliau adalah Ketua Tim Gerakan Bebas Buta Aksara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat atas kesediaannya mengisi podcast pada pagi hari ini. Demikian kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.